Lahir di keluarga yang campur-campur, rasanya tuh seru banget. Mulai mama Mimin yang Jawa Muslim, papa Chinese Kristen, dan adik Mimin yang agamanya Hindu. Udah gitu tinggalnya pisah-pisah lagi. Belum lagi Mimin dapat Mimin cowok yang agamanya Muslim. Eits, walaupun kita berbeda-beda, tapi yang menyatukan dan bikin hangat tuh waktu sharing makanan bareng. Salah satunya ini nih, telur gabus kata Oma. Ini tuh camilan kesukaan keluarga Mimin, guys. Biasanya cuman ada yang rasa original, tapi kata Oma ini ada yang rasa sambal balado loh. Di antara semua rasa, ini yang paling Mimin suka. Enak banget. Jadi inget dulu masih tinggal satu rumah sama keluarga. Telur gabus kata Oma ini teksturnya tuh renyah dan padat gitu dalamnya. Tuh kedengeran kan, kriuk-kriuk banget. Bumbunya tuh manis, gurih, dan pedas. Terus bumbunya tuh tebel guys, bener-bener gak pelit. Merata banget di semua sisi. Tenang aja, kata Oma tuh gluten free kok. Jadi mama papa kita aman makannya. Kata Oma ini tuh gampang banget nemuinya. Kemarin Mimin beli di minimarket deket rumah. Udah ada di mana-mana mah kalau sekarang. Jadi kalau pengen nostalgia ya tinggal beli aja. Kalau tradisi keluarga kalian makan telur gabus juga nggak? Kalau iya tunggu apa lagi? Mending borong deh kata Oma sekarang. Bapak ini punya laci, tapi kenapa diisi siomay semua? Aneh banget, terus uangnya ditaruh kemana dong? Oh alah, ternyata ada laci ketiga guys. Ada-ada aja. Mimin kalau lagi jalan ke Cibadak harus makan bakso tahu tulen Sinsienhin Nyonya Nita ini nih. Menurut Mimin ini tuh siomay babi terenak yang pernah Mimin makan guys. Nah biasanya bapaknya tuh nyimpen siomay di laci guys, terus dimasukin ke kukusan kayak gini. Mimin biasanya pesen komplit, ada siomay, kentang, telur, dan pastinya kulit babi. Terus mereka tuh pakai sambal kacang yang dominan cabe dan kecap manis. Harga per bijinya 14.000 ya, all varian. Mimin bisa pesen 10 biji guys kalau makan di sini, saking enaknya. Makannya harus dinikmati bener-bener ya. Tuh lihat deh kulit babinya kenyil-kenyil dan ini nggak amis sama sekali guys. Siomaynya padat dan berdaging banget, daging babi ya. Terus bumbunya manis, gurih, ada pedes-pedesnya dikit. Aduh gak ada obat. Kan banyak banget tuh bakso tahu Sinsienhin, tapi yang paling enak yang Nyonya Nita ini guys. Kalau ke Cibadak jangan lupa samperin ya. Ini apa guys? Oh jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok, soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan perbesar apanya. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh. Chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Hari gini 1.000 rupiah dapat apa sih? Tapi kalau di sini udah dapat donat guys. Beneran kalian gak salah denger. Ini tuh donat pupur yang harganya cuma 1.000 perak per biji. Harganya cuma 1.000 rupiah, tapi bukan donat abal-abal ya. Diadon dan digorengnya dadakan langsung di depan muka kita. Nah dinamain donat pupur soalnya donatnya tuh ditaburin pakai gula halus. Jadi penampakannya kayak anak kecil yang mukanya dibedakin atau dipupurin. Mimin beli 10.000 dapat 10 biji dong. Ya ampun ini sih murah kebangetan. Tuh donatnya menul-menul gitu guys. Dan Mimin kaget dong, tekstur donatnya lembut banget. Terus ajaibnya nggak berminyak sama sekali. Jadi nggak sering di tenggorokan gitu. Karena digorengnya dadakan jadi hati-hati kepanasan ya. Beneran ini sih nggak cocok dihargain cuma 1.000. Terlalu enak donatnya guys. Donat kampung tapi level up. Kalau lewat Sabto Renggo wajib ramein ya. Makan ular sanca, kuahnya merah pula. Aduh, serem banget. Ini namanya bukan kulineran aja ya, tapi sekaligus menantang adrenalin. Ini tuh namanya masakan asang yang lokasinya di Kerendang. Jadi masakan ular di sini tuh khas Kalimantan Barat ya. Bayangin aja guys, ular sanca dipotong-potong terus digoreng sampai kering. Dan katanya konsumsi ular sanca tuh juga bisa buat obat loh. Mimin dulu pernah sih makan ular kobra dan rasanya kurang cocok, tapi surprisingly masakan ular di sini kok enak ya. Ularnya di bumbu kuning yang gurih asin gitu. Dan makannya pakai nasi putih anget doang udah enak. Dan ini nih yang tampilannya agak serem. Ular sancanya direbus dan kuahnya warna merah kayak gini. Katanya warna merahnya ini dari angka beras merah ya guys. Kuahnya aromatik, ada rasa jahenya gitu dan gurih. Daging ularnya juga jadi lembut, gak alot sama sekali. Ini sih kuliner ekstrim yang wajib banget ya kalian cobain. Masih
jadi misteri di mana sih pusat Bebek Purnama yang banyak cabangnya itu. Katanya sih yang Bebek Purnama di Dinoyo ini asli Purnama dan gak buka cabang dimanapun. Nah lo gimana sih? Tapi Mimin setuju sih kalau ini bebek goreng terenak di Surabaya. Yang jual ya udah pasti Madura dong. Pokoknya bebek kalau udah di tangan orang Madura langsung jadi enak. Mimin pesen paha bebek dan makannya pakai sambal merah khas Bebek Purnama Dinoyo. Bumbu hitam, serundeng dan sambalnya ini perpaduan yang maut guys. Bebeknya super empuk, gurih dan ukuran bebeknya abnormal alias gede-gede. Kalau di Purnama yang lain Mimin yakin pasti gak segede ini bebeknya. Nah ajaibnya tangan Madura tuh bikin bebeknya gak bau perengus sama sekali. Bahkan sampai kulit yang banyak lemaknya kayak gini gak bau loh. Jadi gimana, Purnama yang asli beneran yang ini kan? Tapi yang jelas bebek Dinoyo ini enak pol. Nuangin kuah sampai tumplek-tumplek. Kirain ini sop buntut atau bakso gitu ya. Ternyata ini tuh bubur guys. Iya, bubur sop asli Cirebon. Ibunya kalau ngasih topping bubur sampai menggunung gitu. Dikasih ayam, kerupuk, dan yang unik ada bumbu tauconya. Dikasih merica, bawang goreng, daun bawang. Terus diirisin tomat. Baru deh terakhir disiramin kuah sop. Beda banget ya, nggak kayak bubur pada umumnya. Dan seporsi kayak gini harganya cuma 13.000. Mimin ketemu bubur sop ini di daerah Batik Terusmi. Namanya bubur sop leret ya. Lihat deh, ini tuh emang bubur sop yang paling rame di daerah sini guys. Tuh buburnya bajir kuah kayak gini dan ternyata ada bihunnya juga. Maaf ya guys, Mimin bukan tim makan bubur diaduk. Pas Mimin cobain, wah baru kali ini loh makan bubur tapi seger. Iya, kuahnya tuh seger dan gurih tauconya berasa banget. Emang ya Cirebon tuh kaya banget kulinernya. Kalau ke daerah Batik Terusmi jangan lupa cobain. Tetelan sebaskom gede langsung ditumplekin seabrek-abrek guys. Siapa coba yang tahan lihat tetelan sebanyak ini dibuat cuangki? Buset, ngiler banget Mimin ngeliatnya. Setiap lewat stasiun Bandung kalian harus inget cuangki stasiun guys. Ini tuh cuangki terenak yang ada di Bandung. Walaupun tempatnya mungil tapi orang-orang tuh rela antre demi semangkok cuangki spesial dan Indomie andalan mereka. Dan mereka ini udah legend loh guys sejak tahun 2015. Yang bikin beda dari tempat lain tuh kuah dan tetelannya ini nih. Tetelannya langsung dikasih sebanyak itu dan kuahnya tuh cenderung keruh guys. Kaldunya pekat banget. Indominya kalian bisa pilih, ada yang kuah dan goreng kayak gini. Kalau Indomie goreng mah udah nggak pernah salah ya, apalagi dipaduin cuangki stasiun. Baksonya gede dan asli, ini ngedaging banget Mau lebih nikmat ya tinggal tambahin sambal yang buahnya. Cuangkinya nyes gitu kena kuahnya, terus dikomperin sama Indomie soto. Wah gila sih, cocok banget guys. Mimin sampai merem melek saking nikmatnya. Mimin kasih nilai 10/10. Tahu mereka ini juga beda banget guys, lebih lembut gitu. Oh iya, wajib pesen tahu bakso Bandungnya juga ya. Ini tuh digoreng renyah dan padet banget isiannya. Pokoknya ya cuangki stasiun ini wajib banget jadi destinasi kuliner kalian kalau lagi di Bandung. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap di bumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin. Cobain brownies buatan Oma. Saya pakai yang gold, yang karamel ini 1,5 juta. Pantesan aja si Oma pede banget ya sama browniesnya. Semeleleh itu guys coklatnya. Emang gak bisa bohong rasanya guys kalau pakai bahan premium. Mulai sekarang kalau kalian ke Bali wajib ke Bali brownies. Mimin sih udah langganan dari dulu. Tiap ke Bali harus banget bawa oleh-oleh Bali brownies. Browniesnya fresh baru mateng dari oven. Seloyang brownies ini berharga banget guys karena bikinnya pakai teknik rahasia dan bahan-bahan yang premium. Bahkan omanya pun juga rela beli bahan sampai impor dan harganya mahal loh guys demi rasa dari brownies ini. Kalau kalian ke outletnya pasti aromanya wangi banget guys karena ovennya juga ditempel. Wow, ini baru matang dari oven guys, masih anget. Nah ini nih andalan mereka, Choco Milk Brownies. Wah gila
Gila, bener-bener melting banget dong coklatnya. Browniesnya lembut dan coklatnya ini rich banget. Gak heran kalau seenak ini karena tiap hari omanya juga masih turun langsung dalam pembuatannya. Ini menu baru mereka guys, pistachio brownies. Mereka pertama dan satu-satunya ya bikin ide pistachio brownies. Pistasionya dibela-belain impor dan emang rasanya tuh enak banget. Kacang pistasionya gurih, cocok dipaduin coklat browniesnya. Yang ini Belgian chocolate caramel. Nah ini guys yang katanya pakai Belgian coklat sampai harganya jutaan itu. Belgian coklat yang premium dipaduin karamel. Wah ini perpaduannya mantep banget guys. Dan manisnya tuh gak bikin enek gitu loh. Varian terbaru mereka Brokis Brownies Cookies. Lagi-lagi ini baru keluar dari oven guys, jadi masih anget. Di luarnya ada cookies yang garing dipaduin coklat brownies yang meleleh dan soft. Lihat deh betapa full coklatnya guys. Seumur-umur kayaknya ini deh brownies terenak yang pernah Mimin makan. Please kalau ke Bali kalian wajib cobain ya. Akhirnya di Malang ada pizza yang bener ya guys. Bikinnya tuh atraktif banget, pakai tungku. Namanya tuh Cia Pizza yang lokasinya di Kayu Tangan persis di sebelah Taichi Hotel. Tempatnya kayak cafe di Italia ya, cozy banget buat nongki. Dari adonannya tuh pakai sourdough, terus teknik pembuatan pizzanya juga otentik guys. Kayaknya emang cuma di sini pizza paling bener yang ada di Malang. Dan yang bikin Mimin impress selain bahan-bahannya yang premium, mereka tuh manggang pizzanya pakai tungku yang dibuat dari batu api guys. Dan ini tuh pakai kayu bakar loh, jadi aromanya pasti smoky. Panasnya 450 derajat dan manggangnya tuh 90 detik aja udah mateng loh pizzanya. Terus pizzanya disajiin di atas batu api, jadi panasnya awet. Jadi pizzanya masih mulur-mulur panas kayak gini guys. Dan sekarang mereka tuh lagi ada promo grand opening dari tanggal 16 sampai 20 Agustus. Semua all varian pizza harganya cuma 38 ribuan aja guys. Pas banget ya buat ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Ngerasain pizza yang bener tapi harganya kelewat murah guys. Pasti chewy gitu adonannya. Dan kejunya ini jelas pakai yang impor ya. Yang ini pizza pakai 4 jenis keju guys. Pakai cream cheese dari New Zealand, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan orange cheddar cheese. Untuk dessertnya kalian bisa pesen banana pizza with palm sugar. Mimin garansi ini enak banget. Perpaduan pisang, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan palm sugar. Sweet pizza paling enak yang pernah Mimin coba. Selain pizza, kalian bisa pesen aneka pasta kayak carbonara spaghetti. Terus ada chicken steak yang dimarinasi dan di grill terus disajiin pakai saus garlic Japanese. Tekstur ayamnya tuh tetap lembut dan juicy. Bisa pesen popcorn chicken juga nih buat ngambil-ngambil sambil nongkrong. Apalagi ada minuman mojito dan kopi juga, jadi bikin makin betah nongkinya. Yuk guys kalian cobain, mumpung lagi promo loh. Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah cakalannya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedes karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Makan donat mochi viral. Akhirnya dapat juga donat mochi viral ini guys. Pesennya wajib PO nih buat yang di kota Malang. Ulur banget mochinya. Donatnya empuk dan fillingnya tuh full banget. Fillingnya tuh dingin dan gak terlalu manis. Mimin suka. Donat mochi seenak ini wajib ditemenin kopi yang enak juga dong. Nih kopi favorit Mimin saat ini, Foxbat Coffee. Ih lucu banget ya kemasannya, Gen Z abis. Ini tuh kopinya ready to drink ya. Ada 3 varian, cappuccino, aren, dan caramel macchiato. Karena ini tuh oat coffee, jadi rasanya tuh lebih creamy dan lebih rich. Mimin kan pengopi berat, jadi wajib banget nyetok Foxbat Coffee ini guys di rumah. Karena praktis banget, tinggal minum. Tipe kopinya ini juga gurih dan berasa premium banget. Gak kayak kopi on the go lainnya. Udah tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan juga. Jadi manisnya pas gitu. Kalau pas lagi suntuk dan pengen me time, biasanya Mimin tuh minum Foxbat Coffee ini nih guys. Kayak sekarang ini nih sambil makan donat mochi. Mimin sih suka semua variannya, jadi bisa ganti-ganti setiap hari. Kalian nyetok Foxbat Coffee juga yuk. Udah banyak kok di minimarket terdekat.